وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرة الأساتذة والأستاذات، حضرة المشايخ al-qaramah, khususipun guru kita bersama Kiai Jamali Salim dan para pengurus IAA cabang Malang, ketua dan seluruh jajarannya, dan kalau menyebut keretan atau hadirin hadirat Bapak Ibu Cangkolang, yang pertama karena jarang komunikasi dengan bahasa Madura pun sekitar hampir 20 tahun, dan istri kebetulan juga bukan dari Madura, anak-anak gak punya budaya, Jawa bukan, Madura bukan, akhirnya tanpa budaya karena di rumah menggunakan bahasa Indonesia. Ini sebenarnya karena Madura tidak tahu, Jawa juga tidak terlalu paham. Tapi meskipun tidak punya budaya Madura sama Jawa, dia punya budaya Nusantara. Kadang berpikir bahwa Indonesia itu ternyata nomor 2 terbanyak suku dan bahasanya setelah India. Kalau bahasanya ada sekitar 7.000-an lebih atau 700 lebih, sukunya sekitar 400 lebih, dan itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Demikian juga santri yang ada di Darul Mungki, ada dari berbagai daerah, sehingga kita diajarkan untuk bagaimana tasamuh terhadap orang. Kalau dengan orang Madura mungkin gaya juga diganti ketika ketemu dengan orang Jawa, sehingga ada dulu ketika belum nikah dengan istri yang Mojokerto, kok nikah sama orang Mojokerto, itu Majapahit, biasanya nggak lama. Saya bilang yang menentukan lama dan tidaknya itu bukan orang dan bukan budaya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang masih punya keinginan untuk baik, maka tiada siapapun yang mampu merobohkan kebaikan itu. Hingga tetap punya keyakinan meskipun dengan Majapahit sama Joko Dole insya Allah jadi satu. Yang pertama, artinya Om Seporah mungkin banyak kekurangan, baik tempat atau suguhan atau apapun. Lek-lek Malang mak sobung kasur, mak sobung kamar, pun apa artinya Om Seporah yang tiada tara. Kemudian yang kedua, sangat berterima kasih Kiai Jamal, Kiai Rashidi, dan para Kiai semuanya, dan Bunyai semuanya, para asatidz wal ustadzat, alumnus dan alumna juga, atas kehadiran panjenengan. Ini sebuah kehormatan yang tiada duanya ketika Ustadz Subairi, Gus Subairi, Ra Subairi telepon mau ada IAA dari peragaan ke Malang. Saya kemudian berpikir, bukan berpikir untuk ditempati, ini betapa mulianya kata orang-orang peragaan ke Malang. Yang mulia, orang yang mulia datang ke Malang, mudah-mudahan barokah beliau-beliau ini yang datang ke tempat ini memberikan keberkahan kepada kita. Hanya itu yang kami harap. Nanti juga minta doa, ada keinginan kita membangun juga universitas. Ada Universitas Darul Nun, kemudian di wilayah kita di mana, karena dulu pertama yang dimintai wakaf itu kita mau dikasih sekitar, terserah Ustaz, saya punya 1 hektar. Kata beliau itu jenengan tinggal berapa ribu. Nah, tapi karena dulu nggak berpikir dulu, sekitar 15-17 tahun yang lalu, 2010, nggak berpikir lebih jauh, hanya berpikir mau punya rumah, karena memang nggak punya rumah ini. Gaji juga nggak ada, gajinya nikah itu
hanya sekitar 50.000 dan itu tidak cukup untuk kami konsumsi dan makan. Nggak punya sepeda, akhirnya ke kampus juga jalan. Tetapi prinsip mulai jadi mahasiswa memang uang nomor 50, tidak pernah jadi nomor 1 sampai hari ini. Kenapa? Karena ketika uang nomor pertama, maka dia akan berjuang untuk mencari dunia dan bukan akhirat. Sehingga kita dengan keluarga punya prinsip, apapun yang diinginkan, uang letakkan nomor 50, keinginan baik harus di depan. Itu yang kita selalu berprinsip. Alhamdulillah, meskipun kita tidak punya apa-apa di Malang dan sampai kendaraan juga tidak punya, rumah tidak punya, kontrakan juga masih pinjam uang sana sini, ketika sudah ada keinginan kemudian dikasih kepercayaan oleh masyarakat, kemudian dikasih wakaf. Nanti insya Allah besok mungkin kita ke pondok yang awal mula untuk pembangunan khusus pesantren ada di belakang di Blok F. Kalau yang ditempati ustazah itu rumah kita yang pertama dan cikal bakalnya juga ada di sana. Dulu ketika baru nyampe di perumahan, layaknya perumahan tidak tahu kanan dan kiri. Dan ada istilah kalau di perkotaan itu perumahan muslim, tapi kita tidak cari perumahan muslim. Karena Nabi, kalau kita lihat sejarah, ternyata kanan kirinya bukan muslim semua. Ada Yahudi, mungkin ada Nasara. Bagaimana kita berdakwah kalau kita adalah orang-orang Islam? Kok keturutan depan Kristen, Kristen, samping Kristen, belakang Kristen. Alhamdulillah keturutan, dan alhamdulillahnya lagi kita bisa memberikan bahwa orang Islam itu adalah orang terbaik. Tidak pernah ke tetangga berbuat buruk, sehingga kita menampakkan bahwa kita sebagai umat Islam itu dimanapun adalah umat yang murah senyum, tidak suka muring-muring, marahan. Sehingga pengalaman dalam disuruh ngisi di Alkitab terbesar di Asia Tenggara, di sebelah ini, di dalam itu ada asrama besar. Saya disuruh ngisi, artinya disuruh ngisi orang Amerika, India, dan saya dari Indonesia. Itu ngisi para teolog-teolog yang utusan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Suruh ceramah di depan mereka tentang Islam. Beberapa bulan berikutnya disuruh ngisi di gereja Takbir Noda, itu para pastor-pastor semua, romo-romo semua. Saya juga sama, bahwa betapa indahnya Islam, tapi akhirnya bukan kristolog, bukan juga, tetap santri alumni Lungkulu di Soko berbicara tentang indahnya Islam. Nah, itu saja yang kita tampilkan di mana-mana. Islam itu luar biasa. Orang Madura itu gak kasar loh, lembut. Kita tampilkan bahwa orang Madura itu adalah lembut, sehingga mengurangi marah, apapun yang kadang kita pendam, sehingga orang punya kepercayaan ternyata orang Madura nggak suka marah, ya enggak. Orang Madura itu tidak kasar, orang Madura itu baik. Kalau kasar mereka biasanya untuk kebaikan. Itu kita gaungkan kemana-mana, sehingga istri pun kecantol orang Madura. Saya pun datang Madura. Nah, itu pengalaman bahwa memang hidup seperti di Kota Malang ini tidak mudah. Satu, secara finansial, kalau dalam tanda kutip tidak punya kekuatan finansial, maka biasanya akan tersingkirkan. Tetapi karena finansial itu kita letakkan nomor 50, ternyata finansial itu bukan satu-satunya. Contoh, tadi Abdina cerita di pondok,
kalau ada anak-anak alumni Darun Nun mau S2, selalu kita bilang tersakit, nggak punya uang, lanjutkan. Jangan mikir uang ketika mau S1, mau S2, mau S3. Terus nanti bayar apa Ustaz? Film akhirnya mencontohkan, saya dari S1, S2, S3 tidak pernah bermodalkan uang, sampai haji kuliah di Timur Tengah nggak pernah pakai uang. Loh kok bisa? Karena itu ajaran orang tua, diantaranya dulu orang tua karena Abdinah cerita sedikit. Ke Malang tak ngakuin obat. Hanya dulu ketika SD punya ajam gak bisa sama mbak, com, melihat ajam com, kok senaku ajam, sama mbak, ajam gak bisa, telur. Ketika telur, obornya ketika Abdinah, boleh simpan sampai kelas 6, hasil ajam gak bisa, simpan ke umbi. Dari umbi, Abdinah MTS iluk-uluk, kebangki sering kesakini, Mas, oleh beasiswa, sonang. Beasiswa kenapa? Ditanya Aki, siapa yang sekolah? Suti bola, oleh. Itu hanya 2 orang yang dapat beasiswa se-MTS Anokoya ketika dipanggil waktu itu. Cek perak, mas tak perak. Karena, tak oleh beasiswa lah. Karena kebetulan di Sepo ada kenapa gak bisa, akhirnya tak boleh. Tapi karena Abdina punya kambing gak bisa, Abdina pelihara oleh kambing. Kelas 2 pas dibeli pohon kelapa gak bisa, Abdina kenapa buahnya gak bisa, pekompol gede mas oleh sekitar 1,4 gram. Maki saya Abdina ke ibu sama empuk harus bayar setiap bulan. Dan kelas 2 MTS, kelas 2 alia Abdina melih sampai dari sampai gak bisa, kemudian sampai kelas 3 sampai gak butuh yang menjadi bekal Abdina ke Malang untuk SPP dan semuanya. Artinya tidak, dan itu tidak kepikir bahwa sampai gak bisa yang menjadi minal asbab untuk bisa ke Malang. Dan nyampe ke Malang, ke telepon dari sepotong Biki, derma penbulan insyaallah berarti tak ditok. Ternyata semester 2 dapat beasiswa BI Bank Indonesia sampai selesai lulus S1. Terus bergulir sampai dapat beasiswa dari King Saud University Saudi, sampai dihajikan di umroh, kemudian S3 juga dapat beasiswa dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, sehingga alhamdulillah S1 S2 dan semuanya tanpa uang. Sampai nikah Abdina tadi nikah oleh beasiswa ke Angkui mahar. Kebetulan mahar, istri saya bilang pakai mahar, nggak usah pakai mahar, kata istri. Loh wajib, nggak usah, loh nggak harus, terserah. Ternyata istri minta mahar kitab. Kebetulan Abdina insya Allah termasuk yang rajin dulu di Anokoya ngaji kakek lisan. Ya anak-anak kedua-duaan setiap sore pagi Abdina kakek lisan menghatamkan Bukhari Muslim. Dan Bukhari Muslim itu yang menjadi mahar saya. Saya tidak minta apapun. Bisa ditiru. Sampai Abdina ingin mengingat melasah cekan berhubung gak bisa banyak saya kaya ngampui lemeri tapi Abdina tak lemeri atlas saja. Apa jangan sempo jauh balik melihat lemeri mon ranking setong dari kelas setong sanawiyah sampai kelas telo aliyah. Alhamdulillah Abdina dari kelas setong MTS sampai kelas telur aliyah tak pernah ranking juga. Ranking itu saja. Pas yang melihat kilometri sering sepok, yang keselasan alamiah. Ternyata penting karena memang tidak dibiasakan sering sepok
kutubode terus. Ini menjadi sampai hari ini artinya kontra Kak Isa manabi sekanjaan ibri lema ibu sekolah ibu artinya abri dulu jauh dari teman-temannya, selalu protes tadi saya bilang jauh ceknya banyak abelanca pesenering sepo terakat. Selalu kita bilang modal-modal dari guru Abdina Kadumpa Kiai Jamali sarang para asatid dan para pengasuh sehidup dulu sarang doana para resepo Abdina diamanai seperti pondok pesantren Darun Nur, dan ini rintisan awal juga mohon doanya. Dulu rintisan awal Kak Dintoh sedikit Abdina ceritakan berada di rumah, dan itu rumah kecil sekali, ada 3 kamar. Kami punya 4 anak, 1 istri alhamdulillah. 1 istri dan seorang Kiai Marzuki berapa kamar kero mana? Telok bisa. Tapi 1 untuk musola. Iya, sekamar anu bagi orang. Artinya cari orang untuk ditempati. Artinya sekamar sekun kali berapa itu kita tempati 6 orang. Apa dikeping tak bisa. Karena kebetulan istri Kak Dintoh bukan pondukan, artinya pondukan. Tekak pun ring-ring. Yang penting bisa tidur, nggak. Dan kamar satunya untuk santri gratis, apapun di situ silahkan dan tidak bayar. Dan sampai hari ini teman-teman yang ada di Pondok Darun Nur, saya selalu bilang jangan kasih tahu saya 5 rupiah pun. Dan alhamdulillah kita tidak tahu 5 rupiah pun dari para santri, kecuali santri yang mengelola sendiri. Dan alhamdulillah santri kita sudah ada banyak untuk beberapa periode, dan untuk tahun ini kabar gembira kemarin WA ada 5 orang yang lulus PNS dan ada yang beasiswa kemana, dan itu kebahagiaan buat kami yang ada di pesantren, karena prinsipnya hanya 1 di Malang Kak Dintoh Cangkolang. Ketika wali kota kita undang ke Pondok Darun Nur, dia bercerita setiap malam di Malang ada 500 anak yang sudah tidak terawat. Itu baru di Malang. Dan di Malang nomor sekian di Indonesia. Dan di berbagai daerah di Indonesia tadi hari ini panjenengan lihat di belakang kampus banyak yang namanya kondom-kondom gak bisa. Kenapa kondom hanya untuk full sebulan? Kan bukan. Pasti melakukan hubungan-hubungan seperti itu, dan belum lagi kafe-kafe yang ada di berbagai tempat. Maka kebetulan juga artinya diamani ketua Pondok Pesantren Malang, Kota Malang, di 2 lembaga, ada lembaga Forum Komunikasi Pondok, ada Probiko Mahid. Kita prinsipkan ke teman-teman, kita kawal anak yang ada di Malang itu bagaimana tergiring ke pesantren. Kita kerjasama dengan beberapa kos-kosan dan kontraan. Kalau bisa ditulis jangan pacaran di tempat ini. Karena kenapa? Saat itu aku tidak terkendali, belum ke Batu. Hanya 1 malam cukup 50.000 sudah bisa melakukan seks suami istri, dan di berbagai tempat sudah bisa melakukan itu. Saking murahnya tempat-tempat di Rendos dan sejenisnya gak bisa. Nah itu keperhatian kita, pondok kita kawal. Kenapa kita selamatkan anak-anak yang punya keinginan untuk dipondok dan tidak pacaran. Tak bisa niat Abdinah dan bersama pengurus-pengurus yang ada di sini. Dan mudah-mudahan karena barokah panjenengan sehingga sama istri kemarin kita bersyukur ada musker di Malang, nanti sekalian minta doa, karena doanya musafir gak bisa pasti istiqomah. Maka doa ajunan artinya sangat mohon sekali, dan mudah-mudahan menjadi penyemangat kami ke depan yang ada di luar Madura Kak Dintoh, dan mohon dukungannya, karena dukungan doa Kak Disa yang sangat kuat untuk kami, karena cobaan kami juga tidak sedikit, memang butuh banyak hal untuk menguatkan
hati, pikiran dan yang lainnya. Yang kolang sekali lagi kalau fasilitas apapun yang tidak berkenan dan banyak kekurangannya mohon dimaafkan, dan sangat Abdi Nanyun terima kasih terutama para guru-guru yang hadir pada kesempatan kali ini, para cangkolan menabi kita ungkapan bermerdeka laku Abdi Nusa keluarga saya tak berkenan. Wallahul musta'an wa ilaihi tuklan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.